Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hampir 5 tahun tanggal 23 Oktober. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Alhamdulillah, setidaknya ada 3 kali reshuffle lolos terus gitu kan. Siapa tahu lanjut, Chief. Itu belum lagi yang penggantian karena kasus gitu kan. Jadi kalau berhenti masuk itu udah biasa lah. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial dalam hal ini, saya tanya dulu, siapa di ruangan ini yang nggak punya ponsel angkat tangan? Hah? Punya semua. Jadi door prize ponsel nggak jadi batal. Data aja Chief, gratis 3 tahun data boleh loh. Orang Indonesia itu pakai SIM cardnya pasca bayar atau prabayar? Prabayar. Sebetulnya yang paling disenangi ada yang ketiga. Apa? Yang tak bayar. Tak bayar itu apa? Kalau kemana-mana, ini semua ini sama nih, anak muda anak tua gitu. Itu selalu ditanya pertama kali ada wifi nggak? Ya kan? Ya yang tak bayar lah yang paling ini. Nah, media sosial berkembang pesat di Indonesia, tidak bisa tidak lagi. Dan pemerintah tidak akan menyetop media sosial. Justru membangun infrastruktur terus menerus. Alhamdulillah Palaparing sudah selesai kemarin Agustus 30 sudah operasi. 3 Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Tahu kan Palaparing? Itu proyek yang menghubungkan semua kabupaten kota dari 514 itu backbone-nya. Jaringan tulang punggung seperti jalan tol Jakarta-Bandung lah. Pintunya tol Bekasi, Cikarang sudah ada. Tinggal kita bangun nanti aksesnya. Tapi tidak ada alasan lagi kita mengatakan bahwa nggak ada aksesnya nanti. Jadi backbone-nya sudah selesai semua. Itu bahkan dari infrastruktur yang lain pun kita sudah siapkan satelit baru. Satelitnya bukan satelit komunikasi, tapi satelitnya bahasa teknis high throughput satellite. Itu satelit khusus internet. Di Indonesia belum ada, Telkom nggak punya, Indosat nggak punya. Ya, kali ini justru pemerintah yang melakukan leapfrog, lompatan, karena kita ingin mengantisipasi 5-10 tahun ke depan. Untuk apa? Untuk sekolah. Ya, semua sekolah harus terhubung dengan broadband. Kenapa? Kita harus dorong anak-anak muda kita ini berpikir kritis, harus berani bertanya mengapa atau mengapa tidak. Saya waktu dulu ya kecil, waktu SD, saya SD-nya SD Kristen. Ya, di pagi, siang saya madrasah, jadi sekolahnya 2. Jadi pagi bisa nyanyi batu karang yang teguh, oh kau perlindunganku, bisa gitu. Kalau siang belajarnya sorof, nahu, bahasa Arab kayak gitu. Jadi lengkap ya. Nah saya ditanya kan, 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Saya tanya gurunya, Bu Guru, apa bedanya kali dan tambah? Hasilnya sama-sama dengan 4? Gurunya nanya, jawabnya apa Bu Gurunya? You just shut up your mouth, just memorize it. Iyalah, udah nggak usah ngomong lah, apalin aja. Ini di sekolah yang mana yang ngomong kayak gitu? Enggak, kalau di madrasah kan nggak belajar begitu. Enggak boleh. Lu nggak boleh nanya kayak gitu, Nggak nyampe sana pembahasan. Nggak bisa, Be. Ya oke, jadi beda, oke. Offside, ya. Apalagi direkam kita. Naluri mancing. Kita itu nggak ngerti kan. Serius ya. Terus ngitung kancing aja, setahun 1 masa sih nggak dapat gitu kan. 5 gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah 5. Mungkin menjelang akhir tahun akan ada lagi unicorn. Unicorn yang terakhir kan yang payment system. Yeah. Jadi kita ada Gojek udah tahu kan, ada Dekakon. Kemudian Tokopedia, Bukalapak, Traveloka sama OVO. Ini unicorn yang Indonesia ya, yang incorporated in Indonesia. Kalau yang lain ada juga Dekakon yang masuk di Indonesia, tapi saya nggak hitung lah, karena itu bukan incorporated Indonesia. Nah, jadi pemerintah juga berubah, ya polanya berubah karena biar bagaimanapun generasi muda kita ada 80 juta millennials ya, yang menjadi masa depan kita. Kenapa? Consuming class kita sekarang 50 juta. Tahu nggak consuming class? Kelas menengah lah. Kelas menengah ini orang yang berpikir hari ini saya belanja apa. Bukan orang yang berpikir hari ini saya kerja apa untuk makan. Ya, jadi sekarang ada 50-an juta. Tahun 2030 ada sekitar 150-an juta. Tergantung pertumbuhan ekonomi kita nanti ya, 140-150 juta lah. Di antaranya teman-teman semua gitu loh. Dan ini kalau menurut saya, ini jadi peluang. Kalau ada kelas menengah baru,
kan 10 tahun lagi lah ya. 10 tahun lagi teman-teman di sini berapa umurnya? 22, Masih 17-an. Ya. Chief di sini. Tapi masih pada muda. Milenial ada 2, milenial junior 20 sampai dengan 27, ya 18 sampai 27 sampai 35. Ya paling enggak di sini milenial lah semua. Senior milenial, Chief. Nah, kalaupun nanti 10 tahun lagi bayangkan ya. Jadi apa? Justru peluangnya luar biasa untuk apa? Menjadi penggerak ekonomi di Indonesia gitu. Nah, itu sisi yang ekonomi, tapi sisi yang rada sedikit pusing itu ada sisi yang urusan medsos. Saya pernah ditanya sama wartawan kan, ini udah mau 5 tahun. Pak, yang paling susah apa selama 5 tahun jadi menteri? Saya bilang, paling susah adalah pada saat saya memutuskan, seperti Mei kemarin kan, pembatasan layanan data. 1, memutuskan Papua kemarin. Jakarta kemarin demo nggak ada pembatasan. Ya. Saya lihat itu gila memang, luar biasa gitu ya. Di Papua URL-nya sekarang masih dihitung oleh kita walaupun sudah diaktifkan lagi semua. URL-nya sampai saat ini dipakai untuk penyebaran hoax itu ada 1 juta mungkin sampai saat ini. Gila, paling banyak Twitter. Saya telepon Twitter, saya telepon semuanya gitu. Terus itu di Papua. Ini juga URL-nya banyak nih yang demo kemarin di Jakarta, tapi ya udahlah kita nggak lakukan pembatasan karena manageable lah. Ya, terus waktu Mei setelah pengumuman di KPU ya, yang rame-rame demo itu URL-nya sehari bisa 150.000 yang untuk menyebarkan hoax. Hoax itu berita tidak benar lah ya. Itu kan ada tingkatannya, ada cuman disinformasi. Zaman dulu juga udah ada hoax. Jadi kalau misalkan kita berpikiran 0% hoax nggak mungkin lah. Zaman Nabi Isa hoax ada. Siapa yang di sini yang umat Kristiani? Baca Matius. Ada, nanti saya kasih ayatnya. Ada 2. Zaman Nabi Muhammad ada udah itu yang namanya hoax gitu ya. Ada disinformasi. Kemudian ada yang namanya menghasut. Ada yang lebih parah lagi. Kalau di Islam namanya namimah. Namimah itu mengadu domba. Waduh gila. Gila aja. Nah saya kemarin hari Kamis ya ke Gontor. Ya, sama Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Bu Hovifah kan sedang menangani yang warga yang dari Papua kembali, yang dari Wamena dan lain sebagainya gitu ya. Bu Hovifah minta Pak Rudi matiin aja udah. Kita yang di Jakarta nggak merasakan, tapi yang di sana bagaimana masyarakat kita yang di sana, yang ketakutan gara-gara di media sosial, gara-gara foto, video yang, waduh, yang apa istilahnya, benar-benar sangat menakutkan dan mereka menangis. Udah matiin aja, nggak perlu ada kayak begini, nggak perlu ada media sosial, nggak perlu ada gini. Untuk orang-orang yang akhirnya mereka keluar dari Wamena gitu ya. Betapa ketakutannya dan salah satunya adalah karena itu, karena media sosial. Kita yang di Jakarta kan orang enak aja kita bilang ya, lu kenapa matiin lu di sana Ruth? Nah, pemerintah, Kominfo beserta operator itu sekarang sudah mampu ya kalau kita menurunkan service level atau layanan, kan layanan itu ada layanan data, ada voice, ada SMS. Kita itu yang batasi hanya data biasanya. Ya, itu kita sudah mampu tadinya kan nationwide, kemudian berprovinsi, kabupaten. Sekarang bisa per lokasi. Bahkan di ruangan ini kalau ada BTS bisa dimatiin BTS-nya di sini, bukan dimatikan, diturunkan layanannya. Kita sudah bisa sampai sana karena kita melihat makin ke sini hoax itu bukan makin berhenti. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ada 3. Nomor 1 adalah literasi, karena tingkat literasi kita itu boleh dikatakan belum memadai. Di tempat lain di Kokos hari ini ada netizen fair 21.000 yang datang. Saya harus ke sana. Itu gerakan siberkreasi. Jadi bukan Kominfo saja, ada 100 organisasi bikin gerakan dengan Kominfo. Itu sampai LSM, CSO, sampai Parvi, tahu nggak? Parvi 5 berapa? 56. Nah, Parvi 56. Nah, ketuanya sekarang Yosi. Parvi 56 ya, kan? Persatuan Artis. Iya, ya, Parvi film. 56. Ya. Jadi semua bergerak, tapi nggak selesai karena memang kita juga harus masuk ke dunia pendidikan formal di negara Norwegia di Skandinavia. Hoax kan ada juga di sana, tapi kenapa mereka tidak pernah
terganggu karena mereka dari SD sudah diajarkan bagaimana menyikapi informasi yang mereka terima. Dari sekolah udah diajarkan, jadi pada saat mereka sudah dewasa, mereka sudah tahu informasi kayak gini seperti apa. Saya share sedikit yang gampang sebetulnya ya. Kalau terima yang aneh-aneh, delete aja udah. Kenapa? Dulu sebelumnya kalau kita telepon yang bayar siapa? Yang telepon kan. Kalau sekarang maunya kan telepon pakai aplikasi. Katanya aman lah atau apa. Yang bayar siapa? Sama-sama dua-duanya. Iya, yang telepon bayar, yang ditelepon bayar. Ngirim foto, yang ngirim foto bayar, yang nerima foto bayar. Video, yang ngirim video bayar, yang nerima video bayar. Coba kalau kita di grup WA gitu kan, ada 100 gitu ya. Kita masukin informasi yang kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Kalau itu fitnah, dosanya rame-rame, kita nyebarin dosa loh. Saya tuh ya, saya sih kadang-kadang juga di grup percakapan gitu ya, buka tutup aja, udahlah, saya katakan isinya nggak bener lah. Gitu. Karena apa? Saya rugi 2 kali, udah dapat informasi yang nggak bener. Gitu ya. Kedua, pulsa saya berkurang gitu loh. Paket saya berkurang gara-gara itu. Yang paling enak ini ke ibu-ibu ya. Kalau saya ke kampung-kampung kan, sambil wayangan kayak gitu ya. Saya cerita di Jawa, Mbok, Iko, gimana pakai ini? Yo pakai ini Pak, katanya dia bilang. Oh Mbok, saya bilang hapus aja, delete. Saya bilang hapus begitu, saya bilang. Karena pulsanya juga berkurang, Mbok. Oh gitu tuh, katanya. Karena nggak tahu mereka. Ya, di sini juga belum barangkali nggak aware gitu ya. Bukan tidak tahu, belum tahu gitu. Beda antara tidak tahu dengan belum tahu gitu. Iya. Jadi handphone Chief aja tidak steril dari hoax ya Chief? Iya, dan saya udah nggak usah terlalu pusing, delete. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua, tidak hanya Kominfo, tapi juga di luar. Karena yang paling berperan itu justru ekosistem di luar. Karenanya nanti insya Allah Presiden sore jadwalnya datang ke Netizen Fair, itu berkreasi, itu ada Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, semuanya bergerak. Karena harus menjadi gerakan, tidak bisa institusi dikasih uang 1 triliun pun kementerian nggak akan bisa menyelesaikan masalah literasi. Karena ini ada di mana? Ada di masyarakat. Ini namanya siapa? Nah, punya komunitas nggak? Nah, sampaikan apa yang saya sampaikan ke Stefani, sampaikan ke teman-teman. Iya, di IG Stories, di kalau feed. perlu nanti dibuatkan, ada kan ini direkam kan? Iya. Nah, dibuatkan, itu disebarkan nggak apa-apa. Iya. Oke, walaupun ngurangin pulsa juga. Nah, teman-teman barangkali itu dari saya. Jadi masa depan Indonesia itu luar biasa bagus. Ya. Google sama Temasek baru merevisi upgrade value dari ekonomi digital Indonesia. Saya challenge mereka setiap tahun, saya bilang pasti kamu upgrade karena Anda underestimate ekonomi Indonesia, ekonomi digital Indonesia. Yang terakhir kemarin 130 billion naik dari 100 billion dolar. Apa itu? Ekonomi digital, ekonomi perputaran digital uang. Indonesia. Ekonomi digital Indonesia. Jadi kalau yang biasa di startup GMV ya, Global Merchandise Value-nya, itu naik terus. Sekarang siapa di sini kalau masih beli sesuatu masih pakai cash tengah tangan? Yang dicari kan yang cashback-nya paling tinggi. Iya. Sama, jangan teman-teman, saya aja menteri aja begitu. Saya tanya kadang-kadang kan makan sama keluarga ya, bayarnya pakai apa atau cashback-nya berapa? Kan gitu saya. Nggak malu Chief? Nggak malu nanya cashback? Kenapa? Kenapa mesti malu? Kenapa mesti malu? Saya juga biasa, setelah nggak jadi menteri saya juga biasa lagi. Nggak ada bedanya. Nah, bedanya saya diberi kewenangan pakai bolpen boxy untuk nanda tangan sesuatu, itu aja sebagai menteri. Ini kalau hilang ya udah 8.500 perak lah. Nah itu, jadi Indonesia tidak akan pernah berhenti membangun. Kita itu terlambat membangun. Kita itu government spending-nya terhadap ICT, terhadap GDP-nya hanya 0,1%. Kita tertinggal dengan Thailand yang 0,3% terhadap GDP. Tertinggal dengan Malaysia yang 0,6% terhadap GDP. Kalau per individu, masa pemerintah Malaysia membelanjakan ICT, membelanjakan IT, internet dan lain sebagainya, itu 18-19 kali dibanding pemerintah Indonesia belanja untuk teman-teman semua, per individunya. Itu yang kita mau kejar terus gitu loh. Makanya tadi satelit 1 udah, kita sedang siapkan satelit kedua, satelit ketiga. Jadi tidak akan pernah berhenti infrastruktur, dorongan regulasi makin less regulated ya. Kemudian untuk ekonomi digital didorong terus
anak-anak muda difasilitasi terus, diberi kemudahan-kemudahan. Barangkali itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oh, saya lupa. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, baik dukungan support, kritik atau apa-apa kepada saya selama hampir 5 tahun ini. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah penerus saya juga akan lebih akan lebih suportif lagi kepada generasi muda Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih.